Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Akhirnya, nelayan itu berbalik. Situasinya lebih kuat dari orangnya. Tidak peduli seberapa marahnya dia hanya bisa menahannya. Belum lagi, Burning Lamp Buddha adalah raksasa di ranah Buddhisme dan Taoisme. Melihat nelayan itu pergi, lampu pembakaran Buddha tersenyum sedikit, dan menyebut nama Buddha bagus. Saat berikutnya, sosoknya menghilang begitu saja dan pergi mengejar buku karma. Kamu harus menangkap Sui sesegera mungkin. Hanya dengan meraih Sui sebelum lelaki tua itu membakar lampu, kamu tidak akan dibiarkan dengan tangan kosong. Nelayan itu diam-diam mengertakkan gigi. Tapi ketika dia pergi mengejar Sui, Sui sudah lama menghilang. Nelayan tidak khawatir tentang hal ini. Ketika dia bertarung sebelumnya, dia telah menggunakan teknik rahasia untuk mengingat napas Sui, dan sekarang, mengikuti napas secara berurutan, dia bisa mengejar lawan. Hutan pegunungan yang dalam. Ada kabut di sini, dan udara kacau yang tebal melonjak kemana-mana. Terdengar suara pendaratan yang membosankan. Sui jatuh dan duduk di bawah pohon kuno. Dia terengah-engah, wajahnya pucat dan tembus pandang. Jubah hijau yang rusak itu sudah lama ternoda merah darah, kulit tubuhnya retak-retak, dan tulang di beberapa tempat retak. Cederanya terlalu serius. Dibandingkan dengan cedera, hal yang paling serius adalah Taoismenya di ambang kelelahan, ki dan darahnya habis, dan bahkan kekuatan jiwanya dalam kondisi lemah. Semua karena, dia terlalu sering menggunakan pedang 9 neraka. Tidak mungkin, Sui hanya bisa melakukan ini. Dharma tubuh kehendak nelayan terlalu menakutkan, dibandingkan dengan itu, apalagi dewa baru seperti Jiang Taya, bahkan tubuh Dharma kehendak dewa yang mulia Luo Heng jauh lebih rendah. Saya dikejar dan dibunuh oleh orang tua ini sepanjang jalan. Sui yang membayar mahal untuk ini. Hanya saja bawahanku tidak berguna. Melihat orang dewasa menderita bencana seperti itu, mereka tidak bisa membantu. Heaven Patching Furnace mengeluarkan beberapa obat ajaib dan memberikannya untuk pertama kalinya, terlihat sangat bersalah. Sui mengambil obat ajaib, memasukkannya ke dalam mulutnya, mengunyah dan menelannya. Dia berkata dengan nada santai, ini hanya pembunuhan, itu tidak akan membunuhku. Ledakan. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menjalankan mesin ki di tubuhnya, sambil menyempurnakan kekuatan obat ajaib, dia memperbaiki lukanya. Anak kecil, di mana tempat aman yang kamu katakan? Sui membuka mulutnya dan bertanya tentang monyet kecil yang bersembunyi di tungku. Mencicit, monyet kecil itu mengangkat cakarnya, menunjuk ke bagian dalam hutan pegunungan kuno ini, dan terus memberi isyarat dengan cakarnya. Dengan kecepatan saya, butuh 1 jam lagi. Sui mengerutkan kening. Biarkan seperti biasa, dan 1 jam akan berlalu. Tapi bagi Sui, itu terlalu lama. Anda bahkan tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa nelayan dan Buddha yang menyala lampu tidak akan pernah melepaskannya, dan bahkan 2 hal lama ini akan menyusul kapan saja. Dalam keadaan seperti itu, tidak diragukan lagi terlalu sulit untuk mencapai tempat aman yang dikatakan monyet kecil itu. Namun, Sui tidak patah semangat. Tidak ada keluhan, apalagi menyerah dan menerima takdir. Kekuatannya tidak sebagus yang lain, kamu harus mengenalinya ketika kamu dipukuli. Namun, memikirkan penindasan yang dideritanya di sepanjang jalan, Sui juga merasakan gelombang kemarahan di hatinya. Dalam beberapa tahun terakhir, dia tidak pernah mengalami kerugian sebesar itu. Akun ini harus dihitung ke depannya. Sui menarik napas dalam-dalam dan menekan amarah di hatinya. Waktu terus berjalan. Hanya setengah jam kemudian, sesosok muncul diam-diam di kejauhan. Ini adalah pria tinggi dan perkasa yang mengenakan seragam militer, dengan janggut dan rambut seperti tombak, memegang tombak perang merah. Setelah dia muncul, tidak ada jejak napas, dan seluruh orang tampaknya menyatu dengan hutan pegunungan kuno ini. Dan ketika pria berseragam itu melangkah maju, juga tidak ada suara. Dalam penglihatannya, Sui, duduk bersila, tampak sangat menyedihkan, seperti anak domba yang akan disembelih. Namun, dia tidak terburu-buru, berjalan perlahan, hanya tombak di tangannya yang diam-diam terkepal. 100 kaki.
50 kaki. 30 kaki. Ketika hanya berjarak 10 kaki dari Suyi, pria berseragam itu berhenti dengan tenang. Dari awal hingga akhir, Suyi, yang duduk di sana bersila, tidak bergerak sama sekali, dan mesin Qi yang berjalan dengan kekuatan penuh tidak berubah. Semua detail ini terlihat oleh pria berseragam. Pada saat ini, perasaan aneh muncul di hatinya. Benar saja, makanan enak tidak takut terlambat, baik itu nelayan atau Buddha yang menyalakan lampu, saya khawatir semua upaya mereka akan sia-sia untuk saya. Tidak perlu ragu lagi. Pria berseragam itu memutuskan untuk mengambil tindakan. Pada jarak 10 kaki, bahkan jika mangsa di depannya waspada, dia sepenuhnya yakin bahwa dia akan menjatuhkannya dengan satu pukulan. Diam-diam, tombak merah itu terangkat. Satu langkah maju, semua kekuatan melonjak, semua berkumpul di tombak perang, membuat tombak perang merah ini tiba-tiba cerah dan menyilaukan. Pada saat ini, energi pembunuhan yang mengerikan dan menakutkan meledak, benar-benar memecah keheningan di lapangan, dan angka-angka kuno di dekatnya berubah menjadi abu dalam sekejap. Kekosongan itu seperti terbakar. Dan sosok tinggi pria berseragam itu seperti dewa perang yang bermandikan api ilahi, dan kekuatannya yang menakutkan menekan Suyi seperti tanah longsor dan tsunami. Dan lebih cepat dari semua ini, tombak di tangan para pria berseragam. Dentang. Tombak merah menyala menembus langit seperti api yang menyilaukan. Pada saat ini, Suyi diam-diam membuka matanya. Yang saya lihat adalah pukulan dari pembunuhan yang kejam. Namun, dalam menghadapi pukulan fatal yang tiba-tiba ini, matanya dalam, ekspresinya tidak sedih atau bahagia, dan suasana hatinya tidak berubah. Dia bangkit. Itu hanya gerakan untuk bangun, tetapi pada dirinya, kekuatan pedang yang menakutkan tiba-tiba muncul. Sudah terlambat. Tombak merah menembus dada Suyi seperti bambu patah. Ujung tombak tajam yang tak tertandingi menembus tubuh, membawa darah merah yang panas. Kekuatan api yang dilepaskan dari permukaan tombak meledak di tubuh Suyi pada saat ini. Tapi Suyi sepertinya tidak merasakan sakit. Dia bahkan tidak mengerutkan kening. Pada saat ditusuk oleh tombak perang, pedang itu terbungkus dalam kekuatan kekacauan yang sombong dan tak terbatas, dan itu ditebas. Pria berseragam itu mengecilkan pupil matanya, dia tidak pernah menyangka bahwa Suyi akan begitu kejam, pada saat diserang, dia tidak ragu untuk menukar nyawanya dengan nyawanya. Saat aku hendak menghindar, sudah terlambat, jadi aku harus mengguncangnya dengan keras. Ledakan. Gempa. Pria berseragam militer itu terbang keluar dengan keras, menjerit kesakitan dari bibirnya. Kekuatan pedang ini membelah tubuhnya menjadi retakan, hampir membelahnya menjadi dua. Dengan rasa sakit dan ketakutan tertulis di seluruh wajahnya. Dia tidak menyangka bahwa dia akan menderita kerugian besar di bawah pukulan yang dia bertekad untuk menang. Berteriak. Suyi mengangkat tangannya dan mengeluarkan tombak merah yang tertancap di tubuhnya, dan lubang darah yang mengejutkan tiba-tiba muncul di dada kirinya, tempat daging dan darah hangus, mengejutkan. Tapi ekspresinya sangat tenang, tanpa sedikit pun fluktuasi. Tuan yang bermartabat, tapi dia sangat tercela sehingga dia hanya berani menyerangku dengan serangan diam-diam. Aku merasa malu untukmu. Suyi mengangkat tangannya dan melemparkannya, dan tombak merah itu melesat ke arah pria berseragam seperti kilat. Dan dia berbalik dan menghilang di tempatnya. Pria berseragam tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih tombak merah. Melihat ke arah mana Suyi melarikan diri, wajahnya tiba-tiba menjadi sangat suram dan jelek. Mangsa yang mudah didapat, bahkan menggigitnya kembali. Itu adalah sesuatu yang tidak pernah dia duga. Saat hendak mengejar, wajahnya tiba-tiba berubah. Aduh! Seorang lelaki tua kurus berjubah kain bergerak dari kejauhan. Orang yang datang adalah orang yang memancing. Ketika Anda melihat jejak pertempuran di lapangan, bagaimana Anda tidak mengerti apa yang terjadi? Tiba-tiba, wajah tuanya berubah muram. Tian Huang, kamu juga ingin memanfaatkan kursi ini. Pembunuhan. Sebelumnya, dia ditikam oleh Buddha lampu pembakaran, yang membuatnya sangat marah. Sekarang, ada dewa lain di langit, yang membuat para nelayan hampir meledak. Pria berseragam, Dewa Surga, berkata dengan acuh tak acuh, namun,
saya tidak keberatan bekerja sama dengan saudara Dao untuk menghapus bidat ini, manfaatnya setengah dan setengah, bagaimana? Nelayan itu menahan amarah di hatinya dan berkata, kenapa? Sudah. Nelayan itu menyipitkan matanya dan berkata, ya. Musuh dari musuh adalah teman. Ini adalah kebenaran yang tak terpatahkan sejak zaman kuno. Desolate God Lord Surgawi tersenyum dan berkata bidat sebelumnya telah menembus tubuh Dao oleh tombak Liao Shenku, dan itu ditakdirkan untuk tidak bertahan lama. Raih. Nelayan itu sangat tertekan, terlalu malas untuk berbicara omong kosong, tidak akan terlambat untuk membicarakannya ketika dia ditangkap. Berbalik dan pergi. Penguasa surga juga mengikuti. Di bawah langit, Sui berlari dengan sekuat tenaga. Dia sedang tidak ingin menutupi jejaknya. Alasannya sangat sederhana, dia benar-benar tidak tahan lagi. Sebelumnya, dia terluka parah, dan Taoismenya berada di ambang kelelahan. Bahkan jika dia menelan obat ajaib untuk memperbaikinya, dia tidak akan dapat pulih dalam waktu singkat. Dan yang lebih mengerikan adalah pukulan Dewa-Dewa Tian Huang melalui dadanya terlalu berat, yang membuat vitalitasnya cenderung tidak teratur, organ-organ dalamnya seolah-olah hancur, dan rasa sakitnya tak tertahankan. Jika itu orang lain, itu akan terlalu lama. Dan pada saat ini, Sui sepenuhnya didukung oleh ketekunan. Sejak dia berlatih di dunia ini, dia telah melintasi dunia, menaklukkan langit berbintang, dan mencapai alam abadi. Bahaya yang saya alami juga kali ini. Cedera serius, deskripsi menyedihkan, dan situasi memalukan juga yang paling penting. Anda bisa. Sui tidak menyerah. Perbaikan pedang, tak kenal takut hidup dan mati, bagaimana kamu bisa menyerah? Ini hanyalah kematian terakhir. Belum lagi, dia bukan tanpa kartu Hall. Misalnya, jimat rahasia yang diberikan oleh penembak wanita Lin Jinghong. Misalnya, integrasikan sepenuhnya kekuatan Taoisme dari generasi kelima Li Fuyu. Namun, sampai di ujung jalan, Sui tidak akan menggunakannya. Yang lemah akan menempatkan harapan mereka untuk bertahan hidup di tangan orang lain. Yang kuat selalu senang menari antara hidup dan mati. Hanya dengan cara ini hati pedang yang benar-benar tak terkalahkan dapat ditempa. Di daerah pegunungan. Belum terlambat. Seorang pria berjubah duduk bersila. Bahkan suaranya sejernih anak laki-laki. Terima kasih, senior. Si Yue Shenzun membungkuk dan membungkuk dengan rasa terima kasih. Dia menarik napas lega. Akhirnya selesai. Mulai sekarang, kamu dan gadis kecil itu bisa tinggal di sisiku dan berjalan. Pemuda Tao itu membuka mulutnya. Si Yue Shenzun buru-buru berterima kasih padanya. Tao di depannya tampak seperti remaja, bahkan nafasnya pun sangat tenang. Itu adalah raksasa legendaris yang telah mengguncang dunia dalam domain dewa. Dengan tempat perlindungan yang begitu menakutkan, sisa medan perang di era ini ditakdirkan untuk tidak berani menganggap Xining sebagai kaki tangan Sui. Murid Huo Jianfeng, terima kasih para leluhur. Di kejauhan, seorang pria datang, bersujud ke tanah, dan dengan hormat membungkuk kepada pemuda Tao itu. Bangun. Ada senyum di bibir Lord Yunhe, ketika kamu kembali ke alam para dewa, kamu akan pergi ke tempat peristirahatanku untuk berlatih. Saat itu, aku akan mengajarimu pengetahuan rahasia tentang jalan ilahi. Huo Jianfeng merasa segar dan dengan penuh syukur berkata terima kasih, leluhur. Setelah itu, dia perlahan bangkit. Hanya sehari sebelum kemarin, dengan bantuan Dewa Lord Yunhe, dia memenangkan sepotong era pecahan yang tak tertandingi, dan dia menjadi dewa dalam satu gerakan kemarin. Sekarang, dia sudah menjadi dewa tingkat rendah dengan latar belakang terbaik di dunia. Huo Jianfeng mengalihkan pandangannya dan menatap Xining yang berdiri di kejauhan, seringai muncul di sudut bibirnya, Xining, aku benar-benar tidak menyangka dengan temperamenmu, Anda akan dapat menarik garis yang jelas dengan nasu. Batas-batas Yi, dia bahkan harus datang ke Pai Yunhe Patriark saya untuk meminta bantuan. Xining mengerutkan kening. Pada akhirnya, dia berkata dengan tenang, keluarga Silah yang menarik garis yang jelas dengan sesama Taoisu, bukan aku. Si Yue Shenzun tiba-tiba berubah warna dan berkata Aning, jangan bicara omong kosong, kamu adalah Dewi klan Si, dan tentu saja kamu masuk dan keluar dengan klanmu. Xining mengerucutkan bibirnya.
Huo Jianfeng tidak menyerah dan berkata, jadi, kamu masih berencana untuk berdiri di pihak Suyi. Penguasa Yunhe juga memandang Sining. Pada saat ini, suasana tiba-tiba menjadi tertekan. Yue Shenzun dengan cepat membujuk Sining melalui transmisi suara, dan membiarkan Sining menanggungnya. Tapi Sining tidak melakukan ini, dia berkata dengan serius, saya tahu Taois Su dan saya saling mengenal, dan kami adalah teman baik di jalan. Jika saya memilih untuk menarik garis yang jelas dengan dia untuk menghindari bencana, Anda akan memandang rendah diri sendiri. Mata Huo Jianfeng dingin. Yue God Venerable mengerang di dalam hatinya. Tanpa diduga, dewa-dewa Yunhe memuji, tidak buruk memiliki kasih sayang dan keadilan. Semua orang terkejut. Bahkan Sining sedikit terkejut. Tetapi Tuan Yunhe berkata, meskipun aku mengagumi karaktermu, tetapi ketika berhadapan dengan Suyi, jika kamu berani melakukan hal-hal buruk, kursi ini tidak akan memaafkanmu. Sining mengerutkan bibirnya dan tetap diam. Yue God Venerable menghela napas lega, dan berkata dengan cepat, terima kasih atas kemurahan hati Anda, senior. Hanya Huo Jianfeng yang mengerutkan kening dan memandang Sining dengan sangat buruk. Dia sangat membenci Suyi, dan Sining bahkan memilih untuk mendukung Suyi sekarang, bagaimana mungkin dia tidak kesal. Tiba-tiba, dewa-dewa Yunhe membalik telapak tangannya dan sebuah jimat rahasia muncul. Dia melihatnya sebentar, lalu segera berdiri dan berkata, bidat itu telah muncul, dan sedang dikejar dan dibunuh oleh orang tua yang pandai dan Buddha lampu yang menyala. Semua orang terkejut. Sepasang tangan giok Yue mengepal dengan tenang, Dao Yousu dikejar oleh kehendak dua dewa. Jangan sampai terjadi. Pergi, ini waktunya kita. Penguasa Yunhe melambaikan lengan bajunya. Ledakan. Kilat cahaya ilahi menyelimuti sosok semua orang, dan kemudian menghilang begitu saja. King Yu, ikut aku. Seorang wanita berjubah merah berbisik. Dia memiliki sosok ramping, diselimuti nyala api yang terang dan berkilau, dan napasnya menakutkan. Wenren King Yu menerima perintah dengan kagum. Yang satu ini adalah raksasa tingkat dewa milik Wenren, bernama Wenren Qin. Di gurun. Hei, nelayan dan keledai botak tidak mau ke sana dulu. Lewati urutan kursi ini dan biarkan orang lain bergabung dengan saya dengan cepat. Suara membosankan terdengar. Saya melihat seorang pria gagah melangkah ke langit. Leluhur setan Rahu. Salah satu dari 6 leluhur iblis agung dari alam ilahi. Penatua dari putra dewa Feng Wuji yang tiada taranya. Senior, aku paling tahu temperamen Suyi, izinkan aku berjalan denganmu. Nan Pingtian berbicara dengan hormat. Di depannya, berdiri seorang pria kuat dalam jubah perang dengan wajah tegas, penuh kekuatan ilahi. Hengsha Gatzun. Seseorang tetua klan putra dewa Fu Tianyi. Kali ini, kehendak Dewa Hengsha datang ke alam abadi dengan tujuan membalas dendam untuk Fu Tianyi. Bagus. Hengsha God Venerable setuju. Nan Pingtian sangat senang. Sebagai salah satu musuh besar Wang Ye sebelum kematiannya, akan sangat bagus jika dia bisa menyaksikan Su Yi mati di tangan para dewa dengan matanya sendiri. Di semua bagian medan perang era, ada sosok-sosok menakutkan yang bergegas keluar satu demi satu, bergegas ke arah yang sama dengan kecepatan penuh. Dan dewa-dewa baru yang baru saja berhasil membuktikan Tao juga menerima perintah dan bertindak satu demi satu. Untuk beberapa saat, angin bertiup kencang. Adapun mereka yang belum menjadi dewa, kebanyakan dari mereka mencari peluang di pinggiran era battlefield. Secara alami, tidak jelas bahwa bencana yang menargetkan Su Yi telah dimulai. Di bawah langit, nelayan dan dewa surga memindahkan kehampaan dan mengejar Su Yi dengan sekuat tenaga. Namun, seiring berjalannya waktu, wajah kedua sosok tingkat dewa menjadi jauh lebih suram, dan hati mereka diam-diam cemas. Bidat ini terluka parah sebelum ditusuk oleh tombakku yang menghanguskan, dan mereka semua sekarat. Siapa yang bisa membayangkan bahwa dia bisa bertahan sampai sekarang? Penguasa surga mengerutkan kening. Pengejaran ini telah berlangsung selama hampir setengah jam. Dalam perjalanan, dia dan si pemancing telah membuat banyak tembakan, tetapi mereka dapat dihindari oleh Su Yi atau diblokir oleh Su Yi. Ini luar biasa.
Siapa yang bisa percaya bahwa inilah yang bisa dilakukan oleh karakter tingkat Taihe? Dia bertanggung jawab atas reinkarnasi dalam kehidupan ini, dan dia memiliki pedang itu, bagaimana dia bisa begitu mudah dibunuh? Wajah nelayan itu juga jelek, dan dia sangat marah. Saya baru saja menerima surat itu, dan beberapa orang tua seperti kita sudah berangkat. Jika waktunya tertunda, itu akan merepotkan. Tuhan Surgawi tiba-tiba berkata, bukankah seharusnya Anda akan menyebarkan berita, bukan? Nelayan itu tertawa marah, betapa bodohnya aku melakukan ini. Itu pasti hantu orang tua yang membakar lampu. Wajah penguasa surga tenggelam. Siapa lagi selain keledai botak? Nelayan itu menggertakkan giginya karena marah. Anda tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa Buddha lampu pembakaran menunda tindakannya karena dia merampok buku karma, dan menyadari bahwa mustahil untuk menangkap Suyi sebelum mereka, jadi dia sengaja menyebarkan berita, berniat untuk mengambil air benar-benar kacau. Dia tidak mengerti. Tidak ada orang lain yang bisa. Ini tercela. Situasinya kacau, dan mudah untuk memancing di perairan yang bermasalah. Orang tua yang membakar lampu ini. Tidak hanya tangannya hitam, tetapi hatinya juga benar-benar hitam. Dewa surga juga sangat marah. Tiba-tiba, nelayan itu berkata, pernahkah Anda perhatikan, vitalitas bidat itu memudar. Desolate God Lord Surgawi terkejut, matanya langsung menyala. Tidak diragukan lagi, ini berarti Suyi telah sepenuhnya mencapai titik di mana gunung dan sungai habis. Dewa surgawi yang sunyi tiba-tiba mendongak. Situasi Suyi memang sangat berbahaya. Darah sudah lama berhenti mengalir. Tapi cederanya semakin parah. Kekuatan jiwanya hampir habis, pohon segudang alam di tubuhnya telah layu, dan bahkan kesadarannya menderita dampak serius. Kelelahan dan rasa sakit yang tak berkesudahan mengalahkan suasana hatinya seperti gelombang pasang. Suyi tidak menyerah. Pertempuran hidup dan mati yang dia alami dalam hidup ini seharusnya menjadi yang paling hari ini. Tetapi jika dia bisa bertahan, untuknya, tubuhnya, kultivasi, roh, keadaan pikirannya, pasti akan mengantarkan transformasi yang mengguncang bumi. Menari dalam keputusasaan, antara hidup dan mati. Bagaimana jika saya mati? Belum lagi, dia tidak berpikir dia tidak punya kesempatan untuk kembali. Ayo, ikuti arah yang ditunjukkan oleh monyet kecil itu, dalam 1/4 jam, kamu bisa mencapainya. Suyi diam-diam berkata. Tetapi pada saat ini, sekelompok sosok tiba-tiba muncul di jalan di depan. Itu jelas beberapa dewa baru yang baru saja dipromosikan. Wen Renkin, sosok tingkat dewa, datang bersama Wen Ren King Yu. Dan ketika Suyi melihat ke arah lain, dia melihat aura menakutkan yang sama muncul di kejauhan, bergegas menuju sisi ini. Di belakang, nelayan dan dewa surga juga mendekat. Untuk beberapa saat, depan, belakang, kiri, dan kanan Suyi semuanya muncul musuh dan benar-benar terhalang. Serigala depan dan harimau belakang, sergap. Situasi seperti itu cukup membuat dewa-dewa dalam keadaan penciptaan putus asa. Suyi menutup mata. Dia sedih dan malu. Tapi sepasang mata yang dalam itu, seperti jurang abadi, tidak pernah berfluktuasi sedikit pun. Bahkan sekarang, tanpa berhenti, tanpa melambat, Suyi bergegas maju. Musuh datang dari kubu yang berbeda, yang ditakdirkan untuk menjadi hubungan yang kompetitif dan bermusuhan di antara mereka, dan tidak mungkin untuk bekerja sama dengan tulus. Dan pengepungan ini belum benar-benar terbentuk, ini adalah waktu yang tepat untuk keluar. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.